semuanya baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Untuk yang saya panggil silakan ajukan tangan. Yang pertama Muhammad Islamuddin, ya. Viana Kori, Erika Sura, Muhammad Saifuddin Suri. Oke, 20 siswa sudah lengkap ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang program linier dua variabel. Nah, tentunya di dalam materi ini sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Karena apa? Materi ini akan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di pasar. Nah, kenapa saya mencontohkan di pasar? Karena di dalam materi ini kita nanti akan dipelajari tentang mencari nilai maksimum dan minimum. Hubungannya dengan pasar apa? Kita akan bisa mencari modal terkecil dan keuntungan terbesar dari kita berdagang. Tentunya tidak hanya di pasar saja, bisa nanti di toko, swalayan atau yang lainnya. Tapi pada dasarnya mata pelajaran pada bab ini kita akan belajar mengenai mencari nilai optimum dan minimum. Contoh selanjutnya yaitu di tempat parkir. Karena kenapa di tempat parkir? Jadi juru parkir itu juga harus menghitungkan berapa lahan yang dia miliki dan nanti berapa muat yang bisa dimasukkan ke dalam situ, ada berapa motor, ada berapa mobil, dan nanti keuntungan terbesarnya diambil dari mana, itu juga kita akan bahas di program linier dua variabel. Kenapa pasar dan parkir? Karena nanti mungkin soal dari persamaan linier dua variabel itu banyak yang mencontohkan di pasar mengenai dagang ataupun di tempat parkir. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian dari program linier. Program linier adalah program, ini saya kasih panah aja biar mudah, program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dalam permasalahan linier. Jadi program linier ini program yang sebagai metode penentuan nilai optimum. Nilai optimum ini nanti ada dua nilai, biasanya ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum ini bisa diperoleh dari himpunan penyelesaian linier. Nah, jadi program linier dari secara garis besar itu merupakan program yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan linier dengan mencari nilai optimum, baik nilai maksimum atau minimum di suatu permasalahan. Oke, baik, kita lanjutkan ke model matematika. Nah, model matematika itu apa? Yaitu dalam model matematika permasalahan masih dinyatakan dalam pernyataan umum. Maksudnya bagaimana? Nanti permasalahan dalam program linier dua variabel ini masih dinyatakan dalam pernyataan umum, masih dalam bentuk soal cerita, masih mengandung banyak kalimat. Seperti nanti misalnya si Rudi mempunyai modal sebesar 100 juta, dia ingin membeli motor seharga 1 juta misal, membeli mobil seharga 10 juta. Nah, itu nanti berapa banyak motor dan mobil yang bisa dibeli. Nah, itu masih mengandung berbagai kalimat-kalimat dan pernyataan umum. Nah, di dalam model matematika ini semua kalimat-kalimat tersebut kita akan ubah menjadi model matematika. Di dalamnya ada menggunakan peubah. Peubah itu bagaimana? Istilah-istilah yang ada dalam pernyataan umum ini seperti motor, mobil, itu nanti akan diubah menjadi variabel-variabel yang akan memudahkan
kita dalam melakukan penyelesaian di PLDV ini. Selain menggunakan pengubah, di sini kita akan juga menggunakan notasi matematika. Di notasi matematika ini nanti ada operasi seperti penjumlahan, ada pengurangan, juga ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ataupun sama dengan. Nah, operasi-operasi ini kita akan samakan dengan pernyataan umum. Jadi kedua ini adalah sama, cuma di pernyataan umum itu masih berbentuk kalimat-kalimat, tapi di model matematika ini sudah terbentuk pengubah dan ada notasi-notasi matematikanya. Selanjutnya kita membahas salah satu contoh untuk kita belajar mengubah pernyataan umum menjadi model matematika. Ini ada persoalan. Pedagang buah memiliki modal besar 1 juta untuk membeli apel dan pisang. Harga beli tiap kilogram apel itu ada 4.000 dan pisang 1.600. Tempat si pedagang ini hanya bisa menampung 400 kg. Bukan model matematika. Oke. Langkah pertama, kita misalkan dulu istilah-istilah yang ada di sini. Yang perlu kita misalkan ada apel dan juga ada pisang. Mengingat tadi kita sudah jelaskan dalam model matematika itu ada menggunakan pengubah. Jadi apel dan pisang kita ubah dalam bentuk variabel. Ini apel kita ubah dalam bentuk variabel x, dan pisang kita ubah dalam variabel y. Nah, setelah itu kita ubah, setelah istilahnya kita ubah kalimatnya. Kalimat pertama, pedagang di sini memiliki modal 1 juta. Dia ingin membeli apel dan pisang yang berharga 4.000 dan 1.600. Jadi intinya apel dan pisang yang dia akan beli itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 1 juta. Kenapa? Modalnya cuma 1 juta. Kita ubah di apel di sini 1 kilogramnya 4.000 X, maksudnya 4.000 dikali banyaknya apel, karena di sini apel kita menggunakan X, tambah 1.600 Y. Nah, maksudnya 1.600 ini 1 kilogram dikali banyaknya pisang. Ini kita menggunakan notasi kurang dari atau sama dengan 1 juta. Karena apa? Modalnya dia cuma memiliki 1 juta, jadi bisa dihabiskan menggunakan 1 juta atau bisa menggunakan kurang dari 1 juta, tidak boleh lebih. Makanya kita menggunakan notasi kurang dari atau sama dengan. Nah, persamaan ini sudah, tapi langkah baiknya kita sederhanakan agar mudah dihitung. Dibagi 800 mungkin. Nah, ini nanti dibagi 800 menjadi 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1.250. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, tempatnya hanya bisa menampung 400 kg. Jadi banyaknya pisang dan apel nanti hanya bisa menampung 400 kg, nggak bisa lebih. Jadi jumlah apel dulu. Jumlah apel itu X ditambah jumlah pisang itu kurang dari sama dengan 400. Kenapa? Karena hanya bisa menampung 400 kg. Bisa 400 kg atau kurang dari 400 kg. Nah, ini kita dapatkan untuk persamaan yang kedua. Kita lanjutkan, ada lagi persamaannya, yaitu ini X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Ini
maksudnya bagaimana? Si pedagang ini bisa membeli seluruh keseluruhannya itu berupa apel, bisa, asalkan tidak lebih dari 400 kg dan uangnya tidak lebih dari 1 juta. Jadi kalau diberikan apel semuanya, maka nanti X-nya bernilai berapa dan Y-nya sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, jadi kalau diberikan apel semua, pisang semuanya, Y-nya sama dengan berapa dan X-nya sama dengan 0. Kenapa ini lebih dari sama dengan 0? Karena nilai X dan Y tidak mungkin negatif, gitu kan? Kalau diberikan apel semuanya kan hasilnya 0 dan negatif. Ini persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang keempat. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini adalah tugas untuk kalian, bisa dikerjakan nanti pertemuan depan kita bahas. Tugasnya apa? Ini ada suatu persoalan program yang variabel. Seorang pedagang gorengan menjual pisang goreng dan bakwan. Harga belinya untuk satu pisang goreng 1.000, bakwan 400, modalnya hanya Rp240.000 dan muatan gerobaknya tidak melebihi 400 biji. Tentukan model matematikanya. Jadi nanti kalian silahkan buat model matematikanya. Kita pertemuan depan kita bahas dan kita lanjutkan untuk penyelesaiannya, membuat grafik dan menentukan daerah penyelesaian hingga menentukan nilai optimumnya. Jadi yang perlu Bapak tekankan pertemuan ini, kalian harus pintar, harus pandai dalam mengolah untuk soal cerita ini ke dalam model matematika. Karena apa? Model matematika ini akan mempengaruhi proses penyelesaian program dua variabel. Jadi ketika kalian membentuk atau membuat model matematikanya sudah benar, nanti insya Allah penyelesaiannya juga benar seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita sambung pertemuan selanjutnya. Untuk apa sudah di PP doa. Amin. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dalam materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kita sambung pertemuan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi